MTS Bonto Cinde. Sekolah yang kami kunjungi ini merupakan sekolah inklusi atau sekolah reguler yang menerima siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam satu ruangan. Sekolah ini juga merupakan sekolah inklusi satu-satunya yang berada di Jalan Pendidikan nomor 28 Desa Panakukang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Sekolah ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan Masyarakat Bonto Cinde atau YAPIMB. Sekolah ini sebenarnya banyak peminat. Tiap tahun pendaftar calon peserta didik baru meningkat. Karena keterbatasan, akhirnya sekolah ini hanya bisa menerima sepertiga dari pendaftar calon peserta didik. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut lagi seperti apa MTS Bonto Cinde, jangan di skip ya videonya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, sekarang kita lagi ada di MTS Bonto Cinde dan kami sekarang lagi observasi. Nah, tahu gak sih guys, MTS Bonto Cinde itu sendiri adalah sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi itu apa sih? Jadi, sekolah inklusi itu adalah sekolah reguler yang menerima siswa yang berkebutuhan khusus, di mana mereka itu belajar dalam satu ruang kelas yang sama. Nah, MTS Bonto Cinde itu sendiri berdiri tahun berapa? Nah, jadi sekolah MTS Bonto Cinde ini berdiri pada tahun 2010, di mana sekolah ini terdapat beberapa guru yang berjumlah 8 orang. Eits, jangan dulu di skip ya videonya. Habis ini kita ta'aruf dulu ya sama mereka. Tak kenal maka ta'aruf, makanya kita ta'aruf dulu. Check it out. Halo, perkenalkan nama saya Pinky Muhammad dengan NIM 203120018, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar, angkatan 2020. Hai, perkenalkan nama saya Siti Rukaya dengan NIM 203001236. Saya mahasiswa UIN Alauddin Makassar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2020. Hai, saya Nurhikmah Modina dengan NIM 203001239, jurusan Manajemen Pendidikan Islam di UIN Alauddin Makassar, angkatan 2020. Jadi guys, mungkin kita bahas sedikit ya bagaimana sih manajemen sarana prasarana itu. Check it out. Day 2, Day 3, Day 4. Sarana prasarana pendidikan adalah perangkat perlengkapan dasar yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Oke, jadi lanjut. Jenis sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu ada 2. Dilihat dari fungsinya, yang pertama ada yang berfungsi secara tidak langsung. Nah, seperti yang di belakang saya ini ada taman. Taman ini berfungsi secara tidak langsung untuk menunjang PBM atau proses belajar mengajar. Selanjutnya ada gedung-gedung sekolah ini. Selanjutnya yang berfungsi secara langsung itu yang pertama alat media pendidikan seperti buku. Yang kedua ada alat komputer. Yang ketiga ada alat peraga. Jadi, manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan untuk menunjang proses belajar mengajar. Nah, mereka bertiga sudah menjelaskan kan bagaimana manajemen sarana dan prasarana itu. Sekarang, aku mau ajak kalian untuk berkeliling sekolah dulu. Jangan di skip ya videonya. Ini adalah ruang guru dan juga dijadikan sebagai ruang inklusi. Untuk ruang kelas 7 dan 8 itu adalah milik MTS Bonto Cinde. Dan untuk satu kelas, yaitu kelas 9 adalah kelas pinjaman dari Mindua Goa. Mindua Goa itu merupakan bagian dari Yayasan Masyarakat Bonto Cinde.
Ini adalah proses wawancara kami yang sempat kami rekam. Untuk perencanaan sarana dan prasarana di MTS Bonto Cinde, pihak sekolah khususnya kepala sekolah mengadakan observasi terkait sarana dan prasarana serta kebutuhan siswa untuk umum dan untuk inklusi. Kemudian mengadakan rapat mengenai sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan. Lalu membuat proposal untuk sarana dan prasarana khusus siswa inklusi. Dan untuk pengadaan sarana dan prasarana itu diadakan setiap 1 semester. Setelah berjalan 1 semester, itu ada yang namanya penerimaan rapor. Kemudian diadakan rapat guru untuk menjelaskan apa saja kekurangan kepada kepala sekolah. Seperti guru yang kekurangan buku dalam mengajar, maka dibelikan buku per 3 bulan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau sarana dan prasarana yang besar seperti bangku, itu pengadaannya tahunan. Dengan kami melakukan service learning di sekolah ini, kami menyadari bahwa sarana dan prasarana pendidikan itu sangat penting untuk memperlancar proses belajar mengajar. Adapun beberapa saran dari kami untuk MTS Bonto Cinde harus memperbanyak kegiatan untuk melakukan promosi sekolah dan juga jumlah siswanya harus diperbanyak walaupun dalam keterbatasan. Jadi setelah kita melaksanakan service learning di MTS Bonto Cinde, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana di MTS Bonto Cinde ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Dikarenakan pertama, pengadaan sarana dan prasarana MTS Bonto Cinde ini dikatakan belum sesuai atau sangat kurang. Yang kedua, penggunaan sarana dan prasarana di MTS Bonto Cinde ini selalu mensosialisasikan penggunaan sarana dan prasarana yang baru agar tidak terjadi kesalahan terhadap penggunaan sarana dan prasarana tersebut. Yang ketiga yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Di sekolah ini memang memiliki sistem inventarisasi yang kurang maksimal, mulai dari jenis barang yang masuk hingga jumlah barang yang keluar. Kemudian yang keempat yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Di sekolah ini belum pernah mengadakan penghapusan sarana dan prasarana karena barang yang rusak langsung pindahkan ke gudang. Itu guys, tadi adalah video dari kami dan mungkin teman-teman suka, dan jangan lupa di like, comment, And subscribe. dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk kita sama-sama belajar manajemen. Thank you, see you. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami ingin menyampaikan sedikit bahwa sekolah yang bagus bukan hanya sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup, namun juga sekolah yang mempunyai manajemen sarana dan prasarana yang menunjang. Oleh karena itu, pihak sekolah harus lebih memperhatikan manajemen sarana dan prasarana yang ada di sekolah. 2,000 years later. Sekolah reguler yang memiliki dua Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin Assalamualaikum. 300.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. Halo, assalamualaikum. Ada pesawat guys mengganggu di Universitas Aludin. Belum ulang. Sarana prasarana pendidikan adalah The next day later. Pecah mi HP ku, ya Allah. Ini sih mungkin presentasi ku dong.